Malam hari ini temanya adalah nasihat tentang jaminan hutang. Ya. Kita akan melihat dari firman Tuhan, apa nasihat firman Tuhan tentang jaminan hutang ini. Nah, saya coba cek ya, apa sebenarnya makna jaminan hutang. Jadi ketika saya lihat pengertiannya di sini, jaminan hutang adalah aset atau properti yang digunakan sebagai jaminan oleh si peminjam ketika mereka mengambil pinjaman dari si pemberi pinjaman. Ya. Jadi si pemberi pinjaman adalah kreditur dan yang si peminjam adalah debitur. Jadi ketika seseorang ingin meminjam, katakanlah meminjam dari pihak bank ya, maka harus ada jaminan atau agunan yang diberikan sehingga dia baru akan diberikan pinjaman. Nah, sistem tentang hutang piutang dan juga jaminan hutang ini sebenarnya juga sudah dibicarakan dalam kitab suci. Nah, di dalam perjanjian lama bahkan ketika orang-orang Israel dipimpin oleh Musa, Tuhan melalui perantaran Musa mengajarkan tentang aturan di tengah-tengah orang Israel mengenai hutang piutang dan jaminan hutang ini. Nah, pada dasarnya sistem ini diciptakan Tuhan, diberikan Tuhan untuk kebaikan ya. Dalam sistem yang Tuhan ciptakan ini sendiri kita akan melihat bagaimana Tuhan sesungguhnya menetapkan aturan ini agar orang-orang yang miskin itu bisa terbantu ketika mereka membutuhkan pinjaman. Dan sebaliknya di sisi orang yang kaya atau orang yang mampu bisa menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang miskin. Nah, di dalam Keluaran 22 ayat 22, 25 sampai 27 saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya." Jadi Tuhan sudah tetapkan, jika ada di tengah-tengah umat Tuhan yang miskin, lalu dia membutuhkan bantuan berupa pinjaman uang, maka orang yang mampu dikatakan di sini harus memberikan pinjaman bukan sebagai seorang penagih hutang, bukan sebagai seorang ingin mencari keuntungan juga ya di saat yang sama, karena dikatakan di sini kamu tidak boleh bebankan bunga kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, nah kita lihat di sini ada jaminan ya, jaminan hutang yang disebut, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pembalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Jadi jaminan hutang juga disebutkan di sini, ya sebagai gadai adalah jubah temannya. Tetapi meskipun ada jaminan hutang di sini, Tuhan tetap menunjukkan, ingin umatnya menunjukkan belas kasihan kepada yang miskin. Kalau itu adalah jubah temannya atau sesuatu yang penting untuk hidupnya, dia pakai untuk tidur, maka jubah itu harus dikembalikan kepadanya ketika matahari terbenam. Untuk apa? Supaya bisa dipakai. Dalam artian ini Tuhan ingin agar umatnya menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang miskin. Nah, saya coba cek di Yerusalem tahun 2015 sampai 2025 ya, awal tahun ini. Suhu yang terendah itu kalau malam hari mencapai 8 derajat Celcius. Kita tidak tahu sekitar ribuan tahun yang lalu berapa derajat Celcius dinginnya pada malam hari. Jadi Tuhan memikirkan betul-betul kondisi orang yang miskin ini apabila jubahnya digadai. Nah, jadi dari sistem ini kita melihat ada belas kasihan Tuhan ya. Si peminjam juga haknya dijaga. Dia tidak lantas berikan uang lalu tidak ada jaminan. Ada jaminan hutang yang diberikan di sini. Tetapi dia harus menunjukkan belas kasihan. Nah, inilah sistem yang Tuhan ciptakan pada dasarnya. Tetapi sekarang sistem ini sudah disalahgunakan, malah sistem kapitalisme yang berlaku. Orang-orang diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi sistem yang Tuhan tetapkan menjadi rusak. Nah, jadi kita melihat di dalam Alkitab, ternyata aturan pinjam, meminjam, hutang piutang dan juga jaminan hutang itu dibicarakan. Nah, tetapi Alkitab tidak pernah menganjurkan ada pihak ketiga yang datang sebagai penjamin hutang.
Jadi kalaupun ada orang yang ingin berhutang, dia harus berhutang dari pihaknya sendiri. Tidak boleh memakai perantara, minta tolong supaya dia menjaminkan bagi dirinya. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang nasihat jaminan hutang ini. Nah, kalau kita baca di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 5. Dikatakan di sini, "Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu," artinya kamu menjadi penjamin hutang, "dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu." Jadi di sini bahasanya kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan istilah-istilah yang mengikat ya. Dikatakan di sini terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Kalau kita lihat lagi di ayat kelima, seperti kijang pada tangkapan, seperti burung pada tangan pemikat. Jadi di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh ya, kalau kita sampai terjerat, kita menjadi penjamin hutang, digambarkan di sini kita sudah terikat dengan perkataan mulut kita. Kita terikat sama perjanjian hutang itu. Jadi kalau kita menjadi penjamin, pertama kita harus sadari bahwa menjadi penjamin itu artinya kita menjadi terikat dalam perjanjian hutang. Dan kita di bahasa yang digunakan Alkitab di sini sangat menarik. Bahasa-bahasa yang mengarah ke arah negatif ya. Terjerat, tertangkap, ini adalah kondisi yang merugikan. Tuhan ingin menggambarkan situasi kondisi seseorang yang menjadi penjamin hutang itu diibaratkan seperti terjerat, tertangkap. Jadi ketika kita menjadi penjamin hutang, maka kita juga bertanggung jawab apabila si peminjam itu tidak dapat membayar lunas utangnya kepada si pemberi pinjaman. Nah, saya coba cek di undang-undang tentang peraturan kreditur dan debitur ya. Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dikatakan di sini, jika debitur gagal membayar, bank memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum, termasuk penyitaan jaminan. Jadi ada legalitas hukum di sini ya, yang berlaku. Jadi yang pertama kita lihat, kita harus sadari ketika kita menjadi penjamin hutang, kita terikat dalam perjanjian itu. Nah, saya teringat kasus paman saya ya, saudara kandung mama saya, abangnya paling tua. Dulu dia pernah menjadi pihak ketiga. Ada orang kenalan dia, bukan saudara, kenalan saja. Tapi teman baik katanya, meminjam uang sekitar 30 juta. Tapi tidak ada yang mau kasih, karena tidak ada penjamin. Jadi singkat cerita, paman saya, entah karena niat baik hatinya, kalau keluarga bilang mungkin ada dikasih sedikit uang ke dia, makanya dia mau relakan sampai seperti itu. Jadi dia datangin pihak rentenir, lalu kemudian bawa orang itu, dan dikasihlah uang itu, dan dia jadi penjamin hutangnya. Terus kemudian ternyata surat yang dibawa oleh si peminjam, surat rumah yang digadaikan, adalah surat rumah warisan. Dan si pewarisnya bukan dia. Jadi akhirnya setelah diterima uang itu, orang itu lari. Jadi yang dicari siapa? Paman saya yang dicari. Sampai-sampai paman saya mau dipolisikan ya. Karena dia dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab menjadi penjamin hutang oleh temannya itu. Dan saya pernah sampai dengar cerita bahwa si pemberi pinjaman sampai kirim orang preman ya ke rumah paman saya. Sampai mau usir dia, ini sekarang jadi hak kami karena kamu jadi penjamin. Begitu ruwetnya waktu itu masalahnya. Nah, jadi kalau kita menjadi penjamin, kita harus tahu bahwa kita itu terikat dalam urusan jaminan hutang itu, ikatan perjanjian hutang itu. Lalu kemudian kita juga melihat dalam firman Tuhan ya, keterikatan itu digambarkan begitu erat sampai kita harus bertanggung jawab untuk menjadi ganti rugi. Mengganti rugi pinjaman yang diberikan yang dipinjam oleh orang lain melalui kita ya, kita sebagai penjamin. Amsal 20 ayat 16 dikatakan, "Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera bagi ganti orang asing." Jadi kita lihat bagaimana orang yang menanggung orang lain sebagai penanggung ini bertanggung jawab sebagai orang yang harus membayar hutang yang dipinjam oleh orang lain yang dia jaminkan. Lalu yang kedua,
kita juga melihat dari ayat ini bahwa ketika kita menjadi penjamin hutang, firman Tuhan katakan di ayat ketiga ya, buatlah begini hai anakku dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Jatuh ke dalam genggaman sesamamu ini adalah bahasa yang negatif ya. Ekspresinya adalah kamu menjadi sandra. Menjadi tersandra oleh karena kamu telah menjadi penjamin hutang bagi si peminjam itu. Dan tindakan ini digambarkan dalam kitab suci sebagai tindakan yang tidak bijaksana, tidak berakal budi. Amsal 17 ayat 8 dikatakan, orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Jadi Salomo juga menggambarkan bahwa orang yang berada dalam posisi sebagai penjamin hutang itu dianggap orang yang tidak berakal budi. Bisa dikatakan juga orang yang bodoh, tidak bijaksana. Karena dia sudah menjadikan dirinya sebagai sandra. Oleh karena dia menjadi penjamin hutang. Nah, apabila kita sampai ya terlibat sebagai penjamin hutang, katakanlah kita mungkin sebelumnya tidak mengerti bahwa ini adalah tindakan yang dilarang Tuhan atau tidak dianjurkan sama sekali, dan kita terlibat, kita sudah menjadi penjamin hutang. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini nasihat yang diberikan oleh Salomo dalam Amsal pasal 6 ini. Kita coba perhatikan bahasanya ya. Dikatakan di sini ayat ketiga ya, buatlah begini hai anakku dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Nah, kata pergilah di sini adalah perintah. Pergi, jangan ditunda-tunda lagi, karena dikatakan di sini desak sesama kamu. Kamu harus selesaikan urusan ini. Kamu jangan jadi penjamin hutang, tarik diri kamu. Bahkan dikatakan kalau perlu kamu berlutut. Nah, Bapak Ibu, coba kita ingat kapan terakhir kita mau berlutut sama orang lain. Kita berlutut biasanya karena kita betul-betul minta tolong. Merasa sangat-sangat terdesak. Kalau sampai penting sekali, kita rela merendahkan diri kita sampai sebegitu rendah. Berlutut di depan orang itu. Ini menggambarkan bahwasanya menjadi penjamin hutang bukanlah hal yang baik. Firman Tuhan katakan, kamu pergi berlutut. Desak sesama kamu itu, selesaikan urusan ini. Tarik diri kamu, dengan kata lain, tidak usah jadi penjamin hutang. Lepaskan dirimu seperti kijang pada tangkapan, seperti burung pada tangan pemikat. Dikatakan juga di sini ayat keempat, jangan membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Nah, kalau kita mengantuk, membiarkan mata kita tidur, biasa kita itu dalam keadaan santai ya. Jadi dengan kata lain firman Tuhan bilang, kamu jangan anggap ini hal yang sepele. Kamu jangan santai-santai sampai kamu tertidur, kelopak matamu mengantuk. Ini hal yang serius. Kamu harus pergi, berlutut, desak sesamamu itu. Tarik diri kamu sebagai penjamin hutang. Jangan kita menganggap menjadi penjamin hutang adalah hal yang remeh-temeh. Di mata Tuhan tidak seperti itu. Ini adalah nasihat yang begitu banyak ya. Dari surat Amsal yang ditulis Salomo, banyak membicarakan tentang penjamin hutang ini. Nah, biasanya kalau saya pikir, apa alasan orang mau jadi penjamin hutang ya? Saya pikir dua alasan utama adalah, pertama, karena kita kasihan. Kita kasihan orang ini susah. Lalu kita dengan niat hati mau membantu, kita merelakan diri kita menjadi penjamin hutang bagi orang itu. Nah, di gereja kita ya, ipar saya, Pak Selamat Duha. Ada saudaranya kemarin, kalau kita kenal Nerlius ya. Nerlius yang dulu pernah ibadah di sini, muda-mudi, itu kredit motor. Masih saudara. Lalu karena dia tidak punya KTP Batam, harus ada penjamin. Jadi Bapak Selamat Duha dengan niat baik mau bantu ya saudaranya, apalagi dia baru merintis di Batam, ya sudah kita bantu. Jadi dia bantu, dia menjadi penjamin ya, bagi Nerlius ini. Ternyata seiring berjalannya waktu, si Nerlius kreditnya macet. Tapi Bapak Selamat Duha sudah terlanjur menjadi penjamin. Jadi apa yang terjadi? Dia ditelepon terus sama
mungkin pihak bank ya atau siapa yang menagih itu, tanyain terus, kapan tuh orang mau bayar? Wah, dia desak juga si Nerliusnya, dan ini sangat mengganggu sekali. Apalagi Nerliusnya sudah tidak tinggal lagi di balai kolam tempat Bapak Selamat Duha. Dan dia sangat-sangat terganggu, dan ya bisa dikatakan jadi pelajaran berharga bagi Bapak Selamat Duha, menjadi penjamin bagi orang itu untuk mengambil motor. Jadi karena belas kasihan, kita bantu orang itu. Lalu kemudian alasan kedua, mungkin ada juga orang yang karena ingin mengambil keuntungan. Ya, katakanlah si peminjam menjanjikan sejumlah uang, kalau kamu bisa loloskan saya untuk dapatkan pinjaman ini, saya akan bagi kamu sebagian persen. Tergiur oleh keuntungan, dan itu alasan yang juga pada umumnya dilakukan orang untuk menjadi penjamin hutang. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini, bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, tidak boleh menjadi penjamin hutang. Kalaupun kita mungkin punya belas kasihan kepada orang itu, saya rasa hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah bantu dengan sejumlah uang yang kita punya. Jangan sampai kita memasukkan diri kita dalam satu ikatan perjanjian hutang, menjamin orang itu. Karena firman Tuhan sudah memperingatkan kita dengan keras di sini, bahwa kita tidak boleh, harus segera melepaskan diri. Pergi berlutut, desak sesamamu itu. Jangan biarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskan dirimu seperti kijang pada tangkapan. Sebisa mungkin, lepaskan diri. Itu adalah jerat. Posisi sebagai penjamin hutang itu dianggap seperti jerat. Seperti kijang yang dijerat oleh jebakan, kemudian juga seperti burung dari tangan pemikat. Inilah posisi orang yang menjadi penjamin hutang. Nah, Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan malam hari ini bisa kita terima ya, menjadi pelajaran bagi kita. Biarlah kita jangan terjebak dalam posisi yang demikian. Kita sudah melihat dengan jelas bahwasanya Tuhan sendiri ingin kita lepas dari posisi sebagai penjamin hutang, supaya kita juga bisa menjadi saksi yang baik, bisa hidup dengan tenang, tidak dikejar-kejar oleh orang yang memberikan hutang itu, dan kita bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong kita, kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami memohon pertolongan-Mu agar kami bisa hidup dengan bijaksana. Biarlah kami juga bisa terhindar sebagai penjamin hutang orang lain. Bantulah kami untuk tidak menempatkan posisi di dalam sebagai penjamin hutang ini. Karena firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami segera melepaskan diri dari kondisi tersebut. Kami berdoa di kemudian hari apabila ada terjadi hal seperti ini, kami diberikan hikmat pertolongan Tuhan untuk tidak menjadikan diri sebagai penjamin, agar kami tetap bisa menjadi saksi yang baik bagi nama Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan pertolongan-Mu untuk selalu hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.